saya ingin minta maaf sama semua orang. Assalamualaikum sahabat. Kali ini bersama Mom Action akan sedikit berbagi cerita tentang survivor kanker. Survivor kanker adalah sebuah pejuang yang menjalani hidup dengan riwayat kanker, dimulai dari saat pertama menerima diagnosa sampai seterusnya. Kanker merupakan penyakit yang perlu diwaspadai. Seringkali kanker menyerang manusia dan baru diketahui setelah parah. Kali ini kita akan berbincang dengan Mam Ica sebagai survivor kanker. Halo Mam Ica. Halo Mam Juli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya Mam, ini aku mau nanya, gimana Mam Ica tahu awal mulanya kalau kena kanker? Jadi awal mulanya tuh saya tahu pas lagi mandi. Jadi itu sudah terjadi gatal selama seminggu. Nah, terus setelah seminggu saya kira itu mungkin kena serangga atau misalnya gatal karena iritasi atau apa, saya biarin selama seminggu. Nah, tapi kok setelah seminggu itu gatalnya nggak hilang-hilang. Akhirnya saya di depan cermin saya periksa di kamar mandi. Nah, terus nah kok itu lama-lama si gatalnya itu di kulit tuh ada ruam merahnya itu agak lebih gelap, kayak memar gitu ya? Iya, jadi kayak memar gitu. Terus nah kebetulan waktu seminggu pertama itu saya masih menstruasi. Jadi kan ya kalau perempuan mungkin tahu ya, kalau kondisi menstruasi itu payudaranya keras semua. Nah, jadi setelah selesai menstruasi, kok ini gatalnya nggak hilang-hilang, jadi tetap tuh gatal itu nggak hilang-hilang. Setelah menstruasi baru saya cek lagi, saya lihat loh kok biasanya kalau sudah selesai menstruasi sudah nggak keras kan kondisi payudara. Nah itu udah saya cek lagi, kok yang sebelah kanan tuh masih keras gitu. Terus karena benjolannya itu nggak keluar, mungkin ada beberapa yang kanker itu benjolannya keluar ya dari kulit. Nah, ini tapi enggak ini ya? enggak. Jadi benjolannya di dalam. Nah, terus jadi itu mengeras. Terus saya pegang kok merahnya tambah agak menghitam. Nah, terus kemudian saya tekan-tekan payudaranya kan karena keras. Terus udah gitu kebetulan waktu itu keluar cairan bening dari payudara. Puting atau dari, yang benjolan bukan dari puting. Dari puting. Dari puting. Saya kaget. Nah, loh, kok ada cairan bening ya keluar dari puting. Nah, terus kebetulan saya ada teman dokter. Tapi dokter umum. Terus saya ke rumahnya. Gitu. Saya tanya, "Dok, ini kenapa ya? Kok gejalanya saya seperti ini?" Nah, kebetulan sekarang zaman udah canggih, udah modern. Saya browsing juga nih gitu di handphone. Kok gejala-gejalanya kok serem, ini mengarah ke tumor gitu. Nah, tapi kan saya nggak mau berpikir jelek dulu ya. Nah, terus udah gitu mampirlah ke rumah teman dokter itu. "Dok, ini kenapa ya? Tapi kok saya browsing gejalanya seperti tumor gitu." Terus diperiksa, saya cerita ini gatalnya nggak hilang-hilang sampai saat saya ketemu dokter itu udah sekitar 3 minggu. Udah 3 minggu itu. Nah, itu gatalnya tuh nggak hilang-hilang. Terus 3 minggu ketemu dokter itu saya bilang ini gatalnya nggak hilang-hilang, kondisinya seperti ini. Dia cek, dia lihat, terus udah gitu dari ruam yang menghitam itu terus ada cairan keluar dari puting itu. Terus dia langsung rekomendasi, coba aja kamu periksa ke dokter onkologi gitu. Nah, saya loh, apa jangan-jangan sama seperti persepsi saya yang baca-baca di browsing itu gitu loh, itu seperti tumor. Kata dia ya ada kemungkinan seperti itu, makanya diperiksa langsung ke dokter onkologi gitu saat itu. Udah saya pulang aja. Nah, terus cuman ya namanya saya tuh penggemar jamu-jamuan dan herbal. Nah, jadi setelah saya tahu awalnya itu saya nggak langsung ke dokter. Jadi saya coba dulu nih karena udah tahu nih, oh berarti ada kemungkinan tumor. Saya minum dulu obat herbal. Terus udah gitu saya coba juga periksa ke
Alternatif. alternatif ya, yang dipijit, Iya. yang di Kasih ramuan iya, ya. ramuan-ramuan, pokoknya udah macem-macem Iya. saya coba. Terus yang di obat-obatan herbal juga Iya. itu saya coba. Terus udah habis itu ini masih berlanjut dan kadang Gatel. berkurang gatelnya, kadang Kadang kerasnya gatel. agak berkurang, tapi setelah itu ada lagi. Nah, Iya. kalau obat-obatan dan ke herbal itu seperti itu. Iya. Mungkin ada ya beberapa orang yang jodoh di herbal Di itu herbal, bisa iya. sembuh, tapi kebetulan di saya itu gitu kondisinya tuh udah selama mungkin hampir 2 bulan itu hilang, ada lagi hilang, iya. ada lagi gitu. Maksudnya kerasnya tuh bukan hilang sih, istilahnya melunak sedikit, tapi keras lagi. Kadang keras kayak kenceng gitu ya? Enggak, jadi kerasnya itu udah kayak keras batu ya, Oh, batu, kayak ada jadi kelereng gitu di dalamnya. enggak kelereng karena udah menggumpal gede kayak batu gitu. Terus jadi mengeras. Mengeras. Gitu. Tapi nggak sakit kalau dipegang, dipencet. Enggak ada sakit gitu. Jadi ya udah nggak ada sakit apa-apa saat dipegang. Cuman jadi lama-lama itu dia tuh kerasnya kayak narik turun ke bawah. Jadi kalau kayak mungkin berat ada beberapa yang benjolan yang kalau dipegang itu kan geser-geser gitu benjolannya. Kalau ini enggak, jadi tetap aja diem di situ. Malah kalau tambah besar itu agak turun gitu. Berasa berat nggak? Iya, kalau berat sih enggak, cuman ya keras, jadi kayak kaku gitu rasanya. Terus setelah alternatif itu berapa lama ngalamin berobat alternatif? Berobat alternatifnya kurang lebih 2-3 bulan. Terus baru? Jadi 2-3 bulan tuh alternatif. Habis itu ya akhirnya memutuskan untuk dokter. Iya, sebenarnya ini untuk memastikan saya sempat coba pakai BPJS. Nah, setelah 3 bulan itu baru ke dokter rumah sakit, puskesmas dulu kan. Kalau BPJS alurnya puskesmas, terus habis itu baru di puskesmas saya dikasih obat dulu, terus selama seminggu. Nanti setelah itu nggak hilang juga, baru saya minta rujukan ke dokter spesialis onkologi. Nah, baru deh setelah di dokter itu saya baru tahu kalau misalnya ada kemungkinan itu kanker gitu. Jadi sekedar tahu tapi belum dicek lebih jauh, misalnya biopsi kah atau biopsi. Nah, jadi setelah divonis kanker itu gitu loh, saya mikir karena masih belum terpikir untuk coba ya untuk ke tindak lanjut di dokter. Karena kan kalau di dokter pakai BPJS itu biopsinya operasi. Nah, saya tuh sebenarnya menghindari operasi. Terus kebetulan dokternya menyarankan kalau mau biopsi yang nggak operasi itu ada, itu biopsinya kayak disuntik, diambil sampelnya, tapi nggak bisa di cover BPJS. Ya oke, gitu. Terus saya lanjut itu nggak langsung biopsi. Saya masih setelah dari dokter tahu itu saya kanker gitu kan. Udah setelah itu saya masih alternatif dulu gitu. Iya. Itu masih saya jalanin lagi alternatifnya lagi selama sebulan. Jadi alternatif itu ya setelah saya divonis kanker itu istilahnya saya juga langsung. Sebentar, begitu divonis sama dokter bahwa itu kanker, gimana perasaan Mam Ica tuh? Rasanya gimana waktu tahu itu kanker? Nah, itu ya semua mungkin yang ingin semua teman-teman yang cancer itu dia alamin itu ya saat divonis kanker memang. Jadi kayaknya tuh rasanya tuh udah dibayang-bayang kita itu udah disambut sama malaikat maut gitu loh, rasanya tuh gitu. Jadi terus setelah itu tuh selama sebulan, makanya saya nggak langsung mau operasi karena saya tuh mau siap-siap istilahnya gitu loh. Gitu, persiapan. Oke, mungkin ini saya 50-50 nih ke depannya hidup saya gitu kan. Saat 50-50 itu saya cuma berpikir
saya ingin minta maaf sama semua orang, teman-teman, saudara, keluarga yang saya ini. Jadi selama sebulan itu selain saya masih lewat proses herbal, saya itu masih ada keinginan, oke, saya mau menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi saya harus minta maaf teman-teman, minta maaf semua keluarga, sahabat, semua saya WA. Jadi dikira mungkin teman-teman, mungkin saya udah ada sakit apa, misalnya sakit berat atau apa, atau mungkin saat kritis dikiranya. Padahal itu saya baru divonis, tapi saya tuh orangnya selalu mempersiapkan gitu kan, mau apa-apa tuh saya siapin dulu. Jadi biar nanti nggak bebanin orang. Ya saya udah cepet-cepet udah minta maaf. Terus udah gitu saya juga sambil nata hati, saya siapin misalnya barang-barang saya gitu kan, nanti tuh harus gimana. Terus saya titip pesen juga, anak saya harus gimana sekolahnya ke depannya, suami saya juga seperti apa. Bahkan tuh sempet ada kepikiran, oh ini nanti mungkin suami saya kalau misalnya saya tinggal akan nikah lagi gitu kan. Saya sempat sampai kepikiran, apa saya cariin dulu ya gitu. Apa saya cariin dulu ya untuk tinggal gitu ya. Sebelum saya tinggal, jadi saya tahu gitu loh. Nanti calonnya itu bakalan sayang sama anak saya enggak gitu loh. Saking saya khawatir. Tapi saya tiba-tiba tuh seperti ada bisikan, kok kamu mau melebihi kuasanya Allah gitu loh. Karena kan hidup mati orang Allah juga yang nentuin gitu loh. Ini kan kamu baru divonis sakit gitu loh. Kalau saya terlalu berpikir terlalu jauh, itu seperti saya melampaui takdirnya Allah gitu kan. Oke, jadi saya stop dulu untuk berpikiran jauh. Saya nata lagi ke dalam. Nah, kebetulan keluarga nih, dari pihak keluarga begitu saya minta maaf, terus saya ceritain semua. Ini saya kondisinya sekarang divonis kanker itu. Nah, itu keluarga semua langsung supportnya, udah kamu pokoknya harus tindakan medis. Terus saya berbagai alasan, mungkin yang masalah finansial lah, masalah kesiapan saya, tapi karena support semua keluarga itu besar, jadi udah pokoknya apapun yang terjadi nggak usah mikir panjang, kita ikhtiar lewat medis gitu kan. Oke, saya juga cerita sih kondisinya, saya udah lewat berobat herbal selama 4 bulan itu 3 bulanan kurang lebih sampai saya daftar ke dokter. Akhirnya ya udah saya ke dokter lah, dibawa keluarga juga, khususnya ibu saya sih yang langsung ajak, pokoknya ke dokter. Terus saya ambil biopsi biopsi suntik tadi. Jadi disuntik. Jadi biopsi suntik. Nah, waktu biopsi suntik itu kalau orang dimasukin jarum tuh kan langsung sakit biasanya. Nah, itu mungkin karena saya udah pending 2-3 bulan itu karena proses herbal. Atau karena mengeras tadi ya. Nah, itu karena udah keras banget tuh. Jadi si jarum masuk itu tuh nggak kerasa sakit sama sekali. Jadi udah sampai sama dokternya tuh dimasukin diuruk-uruk gitu. Diurak-urak. Iya, jadi yang lihat itu pada serem ngilu gitu, pada ngilu kan ngelihat. Tapi saya sih yang ngerasain santai aja. Kamu udah sampai disuntik kayak gitu, sampai ibu saya tuh cerita gitu. Nggak kerasa sakit? Nggak sakit apa-apa katanya. Terus udah gitu dokternya malah yang, ini kok udah kondisi seperti ini, kok kamu baru sekarang gitu loh. Dan terus udah gitu kan, memang setelah 2-3 bulan itu pas saat mau biopsi itu saya pegang, memang kayaknya sih diameternya melebar. Jadi kerasnya melebar. Nah, terus udah di biopsi jadi nanti tunggu hasilnya seminggu gitu kan. Nah, setelah seminggu ternyata hasilnya benar positif kanker, dan kebetulan waktu itu stadiumnya saya udah 2 mau ke 3. Jadi 2 mau ke 3 itu sebetulnya ya masih middle ya, antara diketahui dini juga enggak, tapi diketahui parah juga enggak kan. Stadium itu kalau kanker 1, 2, 3, 4 betul. Nah, saya baru 2 ke 3, terus udah gitu ya saya udah bismillah, dan dokter juga sempat bilang ini tipikal kankermu yang agresif. Jadi kalau misalnya nggak segera ada tindakan medis gitu kan.
ya khawatirnya itu Iya. ada Makin makin parah ya. melebar Dan kemana-mana gitu. Pengobatannya malah mungkin lebih sulit lagi. Iya, lebih berat lagi. Ya terus ya saya bismillah, saya jalanin prosesnya apapun yang terjadi. Saya terus juga saat melewati proses perjalanan itu seperti Allah tuh kasih informasi gitu loh. Ini loh, ada tiba-tiba selebriti yang sehat. Iya. Sehat Sehat banget, walafiat, tahu-tahu meninggal gitu kan. Terus saya tiba-tiba ada lagi yang cerita, ini loh survivor kanker yang lain juga banyak juga yang sembuh, yang umurnya sampai tua juga, maksudnya survive lah, bertahan Dari situ lama. jadi dapat Dari situ pelajaran, ya. jadi dapat pelajaran. Oke, ya Allah, berarti apapun saya yang jalanin, saya ini pokoknya ikhtiar. Iya. Tapi umur tetap saya kembalikan, itu rahasianya Allah gitu loh. Jadi saya nggak ada berpikiran takut, khawatir yang ya udah cukup saat proses sebulan persiapan pasrah itu dan aja. ikhtiar ya Mami. Ya, pasrah dan ikhtiar, intinya gitu. Jadi yakinlah umur Allah yang nentuin gitu kan. Iya. Kalau misalnya mau sehat, mau sakit, kalau emang kalau udah jalannya jatahnya betul. meninggal ya Iya. pasti Allah cabut gitu. Ya udah, saya akhirnya semangat dari situ. Bismillah, saya ingin minimal tuh membahagiakan keluarga yang pengen saya survive karena mereka support gitu loh. Jadi ya udah, saya semangat aja gitu ngejalaninnya. Iya. Ya berarti cukup segitu dulu ceritanya ya Mami berarti. Oke sahabat, untuk part 1 sampai di sini dulu ya. Kalau konten ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, and share. Nantikan di cerita berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.